Squad final Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni ini guys, melawan Oman dan juga Mozambik sudah resmi dirilis dan John Herman sudah memilih skuad utama dari Timnas Senior Indonesia. Ada beberapa nama yang hilang dan juga ada beberapa nama baru yang kini masuk ke dalam Timnas Indonesia guys. Mungkin langsung saja kita bahas skuadnya, tapi gua mau infokan dulu FIFA Matchday merupakan ajang friendly match yang jadwalnya itu resmi diatur oleh FIFA ataupun jadwal resmi FIFA. Artinya hasil dari pertandingan ini akan menentukan peringkat atau world ranking Timnas Indonesia guys ya. Nah, semoga saja hasilnya akan positif karena Timnas Indonesia dengan skuad yang sekarang itu harusnya ya berada di 100 ke bawah, bukan 100 ke atas ya. Mungkin kita coba langsung masuk ke posisi goalkeeper. Di posisi kiper, nama yang dipanggil tentu saja kiper utama dari Timnas Indonesia, Emil Audero dan Martin Paes, karena kedua pemain ini merupakan kiper utama ya, bukan kiper pertama atau kedua, dan kemudian kiper keduanya adalah Nadeo Argawinata. Namun sepertinya karena umur atau senioritas juga, Emil Audero itu dijadikan kiper pertama oleh John Herman, kemudian Martin Paes diposisikan sebagai kiper kedua dan Nadeo kiper ketiga guys ya. Ada satu nama yang hilang yang menurut gua pemain ini pantas untuk membela Timnas Indonesia di tingkat senior, yaitu Cahya Supriyadi ya, nominasi kiper terbaik di BRI Super League dan juga masuk nominasi pemain muda terbaik di BRI Super League ya. Mungkin Cahya Supriyadi dan juga Nadeo itu bisa diproyekkan untuk kiper masa depan Timnas Indonesia. Dan untuk FIFA Matchday nanti, Emil Audero, Martin Paes dan juga Nadeo Argawinata dipanggil oleh John Herman guys ya. Untuk posisi kiper ini sudah tidak kita ragukan lagi, benar-benar mewah banget ya untuk skuad Timnas Indonesia di tahun ini guys. Kemudian di posisi defenders atau di posisi lini belakang pertahanan ada nama Kevin Dix, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Nathan Choaon, Doni Tripamungkas dan Matthew Baker guys ya. Ada satu nama baru yang mencuri perhatian tentu saja adalah Matthew Baker ya. Jujur di era sebelumnya gue tidak pernah mendengar nama ini, dan juga ini adalah nama baru yang dipanggil oleh Coach John Herman ya. Dan kemudian terjawab sudah kenapa Rizky Ridho tidak dipanggil untuk AFF, karena memang jadwal Timnas Indonesia di tahun ini itu cukup padat ya. Ada AFF, kemudian ada juga FIFA Matchday, kemudian ketika nanti AFF itu bentrok dengan Liga ya jadwalnya ya. Dan itulah mengapa alasan Rizky Ridho tidak dipanggil untuk AFF. Mengingat AFF merupakan turnamen ataupun kompetisi yang tidak resmi dari FIFA ya. Artinya ini adalah kompetisi yang dibuat oleh seluruh federasi sepak bola yang ada di Asia Tenggara dan belum resmi gitu guys, walaupun namanya sudah ASEAN Cup ya. Nah, untuk Kevin Dix sendiri semoga saja karena memang Kevin Dix sudah recovery dari cederanya dan juga sudah sembuh dari cederanya, itulah mengapa dia kembali dipanggil oleh Timnas Indonesia ya. Semoga saja ketika nanti membela Timnas di FIFA Matchday nanti Kevin Dix tidak cedera lagi. Pastinya Kevin Dix akan menjadi starting 11 atau menjadi starter ya di dua laga tersebut, mengingat ya memang pilihan utama dari John Herman. Kemudian yang membuat kita senang adalah Elkan Bagot tentunya. Alhamdulillah ya, di eranya John Herman itu dia mau kembali bermain untuk Timnas Indonesia ya. Akhirnya ini anak lanang ya, karena anak lanang ya. Kemudian ada nama yang mencuri perhatian juga, yaitu Nathan Choaon. Di akhir-akhir eranya bukan akhir era sih, pokoknya di seluruh era Timnas Indonesia ketika kepala pelatihnya itu Patrick Kluivert, Nathan Choaon itu adalah salah satu nama pemain naturalisasi yang hilang ya, karena di eranya Patrick Kluivert dia tidak diandalkan, dan kemudian di eranya John Herman dia kembali masuk ya ke skuad utama. Kenapa? Karena penampilannya dengan Willem II di musim ini itu benar-benar impresif guys. Nah, Nathan Choaon juga menjadi top 3 atau di posisi ketiga pemain naturalisasi yang berkompetisi di Eropa yang mendapatkan menit bermain paling banyak setelah Jai Ijes, Emil Audero, kemudian ada Nathan Choaon dengan 2.600 menit kalau nggak salah ya. Dan hal itu membuat performa dan juga penampilan Nathan Choaon itu patut diperhitungkan, dan juga memang kualitasnya juga sudah meningkat guys ya. Dan itulah yang kita harapkan dari pemain-pemain kita yang berkarir di Liga Eropa. Semoga saja dengan
menjadi skuad utama di Willem tuh, dan apalagi Willem tuh promosi ya. Willem tuh itu promosi, itu akan membuat karir Nathan Chow Aun itu sendiri semakin gemilang gitu ya. Bisa saja dia direkrut oleh klub di divisi utama di era divisi ya guys ya, yang lainnya gitu, yang besar seperti PSV, kalau sampai Feyenoord ya kalau bisa ya. Nah ini bagus banget guys. Kemudian ada nama Donitri Pamungkas ya, pemain yang memenangkan nominasi pemain muda terbaik di Liga Indonesia, dan pastinya karena penampilannya di FIFA Series di debutnya John Herdman, Donitri Pamungkas itu adalah salah satu talenta muda yang gue senengi banget ya. Kenapa? Karena dia merupakan talenta lokal kita ya, itu keren banget. Apalagi kabarnya dia itu sedang dilirik oleh klub-klub divisi 2 Eropa, kemudian klub Asia juga. Kita tunggu saja lah di bursa transfer ini, apakah dia akan abroad ataukah dia akan bertahan dengan Persija Jakarta guys ya. Nah kemudian kita lanjut ke midfielders ya. Ketika profesional squad itu rilis di posisi midfielders itu banyak sekali pilihan, banyak sekali nama yang masuk radar dari John Herdman, dan sekarang sudah diputuskan siapa saja yang dipanggil. Dan herannya di posisi midfielder John Herdman hanya memanggil sedikit pemain ya. Artinya ini kedalaman skuadnya kurang guys. Ya, ada Joy Pelupesi, kemudian Raihan Hanan, Kelvin Verdong, dan juga Ivar Jenner guys. Hanya 4 pemain di posisi gelandang atau di posisi midfielder yang dipanggil oleh John Herdman. Ada satu nama yang ketika nama ini muncul pasti akan menimbulkan perdebatan dan juga hujatan dari netizen, yaitu Mark Locke. Mark Locke kembali tidak dipanggil di eranya John Herdman. Kenapa? Karena mungkin usia juga ya untuk Mark Locke ya. Dan ada nama Raihan Hanan, ini adalah talenta muda juga yang sedang disoroti oleh John Herdman karena dia itu sampai sengaja nontonin laga Persija Jakarta untuk memantau Raihan Hanan, dan akhirnya dia dipanggil di timnas senior Indonesia untuk FIFA Matchday nanti. Kemudian ada Joy Pelupesi yang kabarnya dia perpanjang kontrak dengan Lommel SK ya, setelah Lommel promosi ke divisi utama Belgia ya. Jadi sepertinya perpanjangan kontraknya kabarnya masih ada 1 tahun lagi untuk Joy Pelupesi dengan Lommel. Nah semoga saja karirnya lebih bagus lagi. Soalnya kan di bursa transfer kemarin itu banyak yang dirumorkan pemain-pemain diaspora kita yang akan bergabung dengan BRI Super League. Salah satunya adalah Joy Pelupesi yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Namun sepertinya tidak akan pulang dulu untuk Joy. Kenapa? Karena dia perpanjang kontrak dengan Lommel ya. Ini keren banget. Dan kemudian ada tentu saja abang-abangan Champions League kita, yaitu Kelvin Verdong. Tentu Kelvin Verdong itu selalu semangat ketika dia harus membela timnas Indonesia, dan tentunya kalau dia tidak dipanggil ya aneh banget ya, dan dia akhirnya dipanggil guys ya. Kelvin Verdong itu di musim depan akan bermain di UEFA Champions League bersama Los Celil ya. Ini keren banget. Kemudian ada Ivar Jenner juga yang menjadi pilihan utama. Ivar Jenner itu sama seperti Nathan Chow Aun, ketika eranya Patrick Kluivert dia itu sempat hilang ya, dan gue itu sempat nyari kenapa kok Ivar Jenner tidak dipanggil, padahal Ivar Jenner itu dari era Coach Shin itu menurut gue salah satu pemain yang bagus banget. Dia usianya masih muda dan juga levelnya sudah bukan level Asia Tenggara gitu guys. Nah kemudian kita lanjut di posisi lini depan atau forward ataupun lini serang. Ada Beckham Putra, Wahaji Ragnar Oratmangun, Ole Romani, Mauro Silstra, Marcelino Ferdinand, dan juga Sadil Ramdhani guys ya. Apakah kalian kehilangan satu nama? Tentu saja Ramadan Sananta sudah tidak dipanggil oleh Coach John Herdman lagi guys ya. Nah tentu saja ada satu nama yang unik juga, yaitu Beckham Putra, yang gue harapkan Beckham akan kembali dipanggil oleh Coach John Herdman, mengingat di FIFA Series kemarin tektokannya dengan Ole Romani itu keren banget guys. Itulah kenapa mungkin Beckham dipanggil lagi oleh Coach John Herdman ya. Kemudian ada Ragnar Oratmangun juga yang sampai sekarang kita tidak tahu masa depan di level klubnya itu seperti apa untuk Ragnar guys. Kemudian ada Mauro Silstra yang kabarnya itu sudah sembuh dari cedera ya, dan akhirnya dipanggil kembali oleh Coach John Herdman. Kemudian ada Marceng atau Marcelino Ferdinand guys ya. Marcelino Ferdinand yang sudah sembuh dari cederanya. Kemudian Marceng juga kan sudah menjadi pilihan utama di Trencin juga di klubnya di sana, dan akhirnya dia kembali ke timnas Indonesia. Kalau misalkan timnas Indonesia bermain kemudian tidak ada nama Marcelino, itu sedikit kurang ya, karena kita tahu dari era Coach Shin juga Marcelino itu adalah pembeda ataupun pemain yang selalu menjadi selalu menjadi pusat perhatian dari seluruh pecinta
sepak bola Indonesia, khususnya pecinta timnas Indonesia. Dan ada satu nama lagi yang baru, yang dia itu debut di timnas dari usia junior, dan kemudian sekarang dia dipanggil lagi setelah era Coach Shin, kemudian eranya Patrick Kluivert tidak dipanggil. Siapa lagi kalau bukan Sadil Ramdhani ya. Akibat dia bergabung dengan Persib Bandung dan pulang ke BRI Super League kemudian mendapatkan menit bermain, hal itu membuat Sadil Ramdhani kembali dipanggil ke timnas Indonesia ya. Semoga saja Sadil memberikan warna baru untuk timnas Indonesia, dan tentunya semoga Sadil Ramdhani ini mendapatkan menit bermain ya untuk timnas Indonesia, karena nama Sadil Ramdhani itu kalau kita ngikutin timnas, selalu ngikutin timnas, kita sempat kehilangan nama Sadil Ramdhani karena sempat beberapa kali tidak dipanggil oleh timnas Indonesia ya. Syukurlah sekarang dia sudah bisa kembali membela timnas Indonesia guys. Dan ada beberapa nama besar yang tidak dipanggil seperti Miliano Jonathan sekarang masih cedera, kemudian ada Messi Hilgers juga ya, pemain-pemain diaspora kita ya, kita tinggal tunggu saja ya. Dan kemudian juga kembali lagi gue ingatkan, jika FIFA Matchday ini akan mempengaruhi peringkat timnas Indonesia di world ranking ya, kita doakan saja semoga semuanya berjalan baik guys, dan Indonesia bisa sapu bersih di 2 pertandingan ini. Mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini, dan inilah final squad dari timnas Indonesia untuk FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mozambik guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih banyak guys.